Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatin, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, instansi yang berperan dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan yang berkelanjutan di daerah. Pada video ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi yang berjudul Penguatan Edukasi Pangan melalui pemanfaatan media digital yang mencakup 4 kegiatan utama sebagai penerapan nilai-nilai dasar ASN. Kegiatan pertama yaitu perencanaan konten sosialisasi pangan. Tahap ini merupakan langkah awal untuk menentukan fokus atau topik utama yang akan disampaikan. Dalam tahap ini, konten yang dipilih adalah yang paling efektif untuk menyampaikan pesan sosialisasi. Pada tahap ini, waktu dan urutan publikasi konten direncanakan agar penyampaian pesan sosialisasi berlangsung teratur dan efektif. Kegiatan kedua yaitu pembuatan konten edukatif pangan. Tahap pertama yaitu penyusunan naskah materi konten dengan bahasa yang sederhana. Pada tahap ini, isi pesan disiapkan dengan bentuk yang informatif, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa sederhana bertujuan agar informasi tentang pangan, sehat, dan bergizi dapat diterima semua kalangan tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Tahap 2 yaitu melakukan kegiatan desain konten. Pada tahap ini, naskah edukatif diubah menjadi bentuk visual yang menarik dan komunikatif. Tahap ini bertujuan agar pesan edukasi pangan dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diminati oleh masyarakat. Tahap 3 yaitu finalisasi konten yang siap dipublikasikan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan akhir terhadap seluruh elemen konten, baik dari segi isi, desain maupun kesesuaian dengan tujuan edukasi. Selain itu, dilakukan juga finalisasi dengan memperlihatkan hasil desain kepada mentor untuk mendapatkan masukan dan persetujuan akhir, sehingga konten yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan standar dan tujuan. Kegiatan ketiga yaitu publikasi konten melalui media digital. Tahap pertama yaitu menyebarkan pretest sederhana dalam bentuk polling untuk mengetahui pemahaman awal masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat sebelum diberikan edukasi melalui konten digital. Melalui polling ini, kita dapat memperoleh gambaran awal mengenai pengetahuan atau kesadaran masyarakat terhadap topik yang akan diedukasikan. Tahap kedua yaitu menentukan platform publikasi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan media atau platform digital yang paling sesuai dengan karakteristik audiens seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Pemilihan ini bertujuan agar informasi dapat tersampaikan dengan cara yang menarik, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tahap ketiga yaitu menjadwalkan unggahan sesuai rencana. Pada tahap ini, jadwal unggahan disusun berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat dengan mempertimbangkan waktu yang paling efektif untuk menjangkau audiens, frekuensi unggahan, serta urutan penyampaian pesan. Tahap keempat yaitu mengunggah konten di media digital. Pada tahap ini, jadwal unggahan disusun berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat dengan mempertimbangkan waktu yang paling efektif untuk menjangkau audiens. Tahap kelima yaitu membagikan konten ke grup WhatsApp dan WhatsApp channel. Pada tahap ini, konten edukatif dibagikan ke grup WhatsApp dan WhatsApp channel agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan cara yang cepat dan mudah. Kegiatan 4 yaitu evaluasi sosialisasi konten pangan. Tahap pertama yaitu mengumpulkan bukti unggahan konten dari media digital. Pada tahap ini, hasil publikasi yang telah diunggah melalui media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube didokumentasikan. Tahap kedua yaitu mencatat jumlah interaksi sederhana. Pada tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait respon audiens terhadap konten yang diunggah seperti jumlah like, komentar, serta insight berupa jangkauan dan tayangan.
Tahap 3 yaitu membandingkan hasil interaksi antar konten yang sudah diunggah. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan daya tarik setiap konten yang telah dipublikasikan pada media komunikasi instansi. Tahapan keempat yaitu menyebarkan poster sederhana dalam bentuk polling untuk mengetahui perubahan pemahaman setelah diedukasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat setelah menerima materi edukasi. Tahap kelima yaitu menyimpan dokumentasi hasil publikasi. Melalui tahapan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap publikasi tersimpan dengan baik, mendukung prinsip akuntabilitas dan menjadi referensi berharga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Berikut adalah konten edukasi yang telah dipublikasi.